Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin sempat ada yang tanya gini, emangnya kalau misalnya anak diajarin langsung pakai mushaf standar Madinah ini nggak bingung ya? Orang tua aja kalau belajar mushaf standar Madinah pusing katanya gitu kan. Sahih, betul sekali. Ana juga dari kecil belajarnya mushaf standar Indonesia, dan ketika Ana belajar mushaf standar Madinah, Ana ini mengalami kebingungan. Lumayan lama juga Ana belajar mushaf standar Madinah ini. Tapi ternyata kalau misalnya anak kita diajarin dari kecil, dari pertama dia belajar itu sudah mushaf standar Madinah, biidznillahi ta'ala mudah banget. Contohnya ya, kalau kenapa Anda pakai standar Madinah? Ya karena memang itu, kalau Ustazah Ana bilang ya, Ustazah Sukma, beliau ini bilang Al-Qur'annya para qori, Al-Qur'annya para pengajar Al-Qur'an itu harusnya Al-Qur'an standar Madinah yang Malik Fahd ya, Malik FAHD kayak gitu. Tamam. Nah, ini Ana punya Al-Qur'an Indonesia, dan ini Ana ada Al-Qur'annya Hafsos standar Madinah. Ini standar Indonesia ya, yang kecil. Dan ini di Qur'annya Hafsah ini dia nggak ada tanda merah, biru, kuning, hijau kayak gitu. Yang biasanya katanya warna-warna ini tuh memudahkan. Kalau misalnya warna merah ini buat izhar, warna kuning ini buat idgham kayak gitu. Itu Ana malah nggak kenalkan itu sama sekali. Kayak gitu ya. Jadi di Quran ini itu semuanya hitam. Jadi Hafsah ini bisa membedakan mana izhar, mana idgham, mana ikhfa, mana iklab kayak gitu. Tamam. Contohnya ya, kalau misalkan di standar di mushaf standar Indonesia, Ana mau ngasih tahu di surat Al-Qalam ayat ke-43. Tamam? Jadi di ayat 43 ini kita bisa baca khasyi'atan. Nah, ini memang kalau misalnya kita sudah paham hukum, ini memang hukumnya adalah izhar dan dibacanya adalah n. Tan'ab gitu ya. Tapi ini fathah tain ya, fathah tain. Umahat bisa lihat, ngeblur. Nah, bisa lihat di sini. Ini fathah tainnya ini bentuknya seperti ini ya, sejajar. Coba dilihat ya. Bentuknya, subhanallah. Bentuknya sejajar, tamam? Bentuknya seperti ini. Terus dia bertemu dengan huruf alif. Untuk orang yang sudah paham mana apa aja huruf izhar, apa aja huruf idgham, iklab dan ikhfa, insya Allah ini akan sangat mudah banget. Tapi kalau untuk anak-anak kayak sepantaran Hafsah atau anak 4-5 tahun, untuk menghafalkan huruf izhar yang 6 itu kan lumayan juga ya. Ini hurufnya apa aja gitu. Apalagi ikhfa ada 15 gitu. Yang paling mudah ya itu paling ba aja. Terus idgham juga kan dibagi jadi 2, yang ditahan sama yang ya udah yang penting yang ditahan dan yang asal nempel gitu. Yang ditahan itu kayak maksudnya mim kayak gitu. Terus ya wow, kalau misalnya kayak lam sama ro kan yang asal masuk aja ya, masuk tanpa ditahan. Kayak misalkan Allah beda dengan ayya kayak gitu ya. Nah, tapi ini masalahnya kalau di mushaf Indonesia, ya Allah ngobrol-ngobrol. Gini. Di mushaf Indonesia fathah tainnya ketika bertemu alif dia begini. Ini adalah bacaan izhar. Terus kita lihat ke Al-Haqqah. Al-Haqqah ada di ayat 7. Kelihatan enggak ya? Di ayat 7, tamam. Di ayat 7 ini fathah tain juga bertemu dengan fa. Ini kan ikhfa ya. Fathah tain bertemu dengan fa adalah ikhfa, dan dibacanya ini adalah dengung. Manfa gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk anak kecil, anak sepantaran Hafsah, ini kan bentuknya sama aja nih. Ini tanwinnya man sama yang tadi di atas ini tan, itu sama aja bentuknya. Dan dia otomatis harus ngafalin dong mana sih yang izhar, mana sih yang ikhfa kayak gitu. Terus ada, dan ini semua tanwinnya, mau dia hurufnya mau dia hukumnya izhar, idgham, iklab, ikhfa itu sama aja. Jadi 4 hukum itu nun sukun sama tanwinnya sama aja. Contohnya lagi di hukum nun sukun ya. Nun sukun nih. Ini ada nih, insyaallah ya. Ini nun sukun bertemu dengan ha, ini bacanya izhar. Min haitsu, tamam? Min ha ini jelas-jelas izhar. Kita sudah paham ya ini izhar. Tapi ada lagi nih nun sukun. Nunnya beneran ada sukun nih ya. Nun sukun ketemu dengan ya. Nah, ini anak ini kan apalagi di nun sukun ada sukunnya, ya-nya ada tasydidnya. Terus
mungkin akan menimbulkan kerancuan ya. Kenapa nih ada dua tanda tapi yang dibaca misalnya hanya ya-nya saja, wa mayyu gitu kan. Nunnya kenapa nggak dibaca, kan dia ada sukunnya gitu. Nah, ini adalah hukum idgham, ini adalah hukum izhar, dan ada lagi di sini nun sukun ketemu dal, ini hukum ikhfa. Aduh, belum, sebentar. Nah, nun sukun bertemu dengan dal, ini adalah ikhfa. Ini ya lagi, nun sukun bertemu ya idgham, nun sukun bertemu ha idhar, terus mana lagi tadi? Nun sukun bertemu dengan dal, ini ikhfa. Tandanya sama, nun sukun, nun sukun, nun sukun, tapi cara bacanya beda. Ini dimasukkan ke huruf berikutnya, ini dibacanya jelas atau n, ana bilangnya ke Hafsah n ya. Terus kalau ini dibacanya eng, ana bilang gitu ke Hafsah. Ini ada lagi nih, nun bertemu dengan ta. Pokoknya apalagi huruf-huruf ikhfa ya yang banyak banget itu lumayan menyulitkan di hukum yang 4 ini kayak gitu. Terus apa bedanya dengan mushaf Madinah? Tamam, kita akan bahas lagi di mushaf Madinah ya, Al-Qalam ayat 43. Kita bedakan. Al-Qalam ayat 43 mana ya? Apa itu? Salah nih. Nah, ini Al-Qalam ayat 43. Oke. Al-Qalam ayat 43 ini tanwinnya sejajar, khasyi'atan absar. Nih tan, kesini bacanya tan. Ini yang tanwinnya sejajar pasti dibacanya tan, mau fathah tain, kasroh tain, dhammah tain. Sama juga kasusnya yang tadi di mushaf Indonesia itu, fathah tain, kasroh tain, dhammah tain, semua tandanya sama. Tamam? Nah, terus kenapa memudahkan mushaf Madinah ini? Jadi ini mushaf Madinah ini, ya Allah kenapa ngeblur ya gini ya. Oke. Nah, ini khasyi'atan gitu ya. Tandanya gini. Ini dibacanya n, ana bilang gitu Hafsah. Terus untuk di ayat mana tadi? Ayat 7. Ayat berapa tadi? Ayat 7 khusuma. Nah, ini. Nah, ini fathah tainnya ketika dia bertemu dengan fa, dia miring. Nah, ini udah jelas banget. Kalau miring dibacanya ang, kecuali dia di depannya ada huruf waw sama ya. Makanya ana bilang Hafsah ini hanya cukup menghafalkan 2 huruf dari sekian banyak huruf hijaiyah, cukup hafalkan aja huruf waw sama ya. Sisanya dibacanya ang. Jadi kalau misalnya ada tanwin terus di depannya bukan waw sama ya, dia nggak perlu di depannya ngafalin fa kah, ta kah, jim kah, kayak gitu, nggak perlu. Yang penting depannya bukan waw, yang penting depannya bukan ya, maka dia dibacanya ang. Tamam. Terus kemudian, nah ini dia yang nun sukunnya mana ya? Nun sukun tadi min haitsu ayat 44. Oh iya, ini dia. Nah, ini yang dibaca n atau dibaca jelas, min haitsu. Tamam. Min, dia ada tanda sukunnya, asli ada tanda sukunnya ya, kelihatannya ada tanda sukunnya. Terus kalau ini selalu dibaca n, selalu, nggak pernah dibaca yang lain, selalu dibacanya n, selalu hurufnya izhar. Nah, terus kemudian bedanya dengan huruf yang dibaca ang, lihat di ayat 47, Al-Qalam ayat 47, huruf nunnya dia disebut nun sukun tapi tidak ada tanda sukunnya. Dia disebut nun sukun tapi tidak ada tanda sukunnya, tamam? Jadi ini dibacanya ana bilang ang sama Hafsah gitu. Terus ada lagi, oh ini nih dia masih di ayat 44. Ketika dia yang ana bilang tadi itu cukup hafalkan ya sama waw. Ya sama waw di ayat 44 Al-Qalam, nunnya nih nggak ada apa-apanya. Ya-nya ini juga nggak ada tanda tasdidnya. Tapi karena ini nunnya nggak ada tanda apa-apanya, ana bilang ke Hafsah jangan dianggap. Pokoknya kalau depannya ada huruf ya sama waw, ini jangan dianggap. Jadi langsung aja masukin ke sini. Wa mayyu. Tamam? Wa mayyu gitu. Masya Allah, ini tuh sangat memudahkan banget ya. Terus apalagi ya, banyak. Nah, ini dia nih. Ini kalau di mushaf Madinah mudah ya pokoknya. Dhammah tainnya seperti ini, dia kalau di depannya ada tasydid dia sudah mudah nih, karena
Ana ini ngejelasin tasydid dengan 4 hukum ini beda ya, meskipun ini masuknya ke 4 hukum, tapi Ana ajarkannya ini ke tasydid. Jadi kalau di depannya ada tasydid ya masukin aja ke tasydid gitu. Terus bedanya kalau sama di Quran Indonesia nih di ayat 52 apa ya ini Al-Qalam, dia dhammah tainnya sama seperti ini. Semuanya kayak gini. Mau dia hukumnya izhar, idgham, iqlab, ikhfa kayak gini semua. Kayak gitu. Nah, ini yang dimasukkan zikrul ke sini, dan ternyata di sini pun sama di ayat 6 Al-Haqqah ayat 6 itu dhammah tainnya seperti ini. Dhammah tainnya seperti ini, tandanya sama ya. Dia padahal bertemu dengan fa. Nah, untuk anak kecil ini agak sedikit membingungkan karena kalau di mushaf Madinah yang dhammah tainnya seperti ini, yang ada dhammah di atasnya kayak ada huruf C kebalik itu, dia dibacanya N. Tapi kalau di mushaf Indonesia ini sama aja. Nah, ini dhammah tainnya ketemu fa, harusnya kan dibacanya ang ya. Terus ini ada lagi di atasnya dhammah tain, di depannya ada huruf mim. Ini dibacanya atau iqlab ya hukumnya. Tamam. Sedangkan di mushaf Madinah kita lihat yang ayat 4 tadi kita bilang ayat 4 ya. Ini ayat 4 Al-Haqqah. Ini hukum iqlabnya cuman ada dhammah sama mim sukun. Nah, ini bertemu dengan ba. Dia sudah otomatis dia adalah hukumnya iqlab. Sudah otomatis. Berarti kalau fathah dia cuman fathahnya satu, depan ada mim kecil. Kalau kasroh tain hukumnya iqlab, berarti dia kasrohnya cuma ada satu garis, terus ada mim kecilnya. Dhammah juga sama seperti ini. Terus tadi apa ya? Apalagi? Nah, ini ada lagi nih. Ini kasroh tain yang miring ini dibacanya adalah ang, kecuali di depannya adalah huruf waw sama ya, ang, karena dia bertemu dengan shad ya. Kalau kita sudah paham ini, nah ini miring. Hafsah ini udah otomatis nih, dia sudah siap-siap bacanya angka apa dimasukkan kah apa iya kah, bacanya seperti itu. Terus hukum nun sukunnya juga sama nih ibu-ibu ya. Jadi hukum nun sukunnya pun kalau dia ada sukunnya dia dibacanya sebentar, tapi kalau dia hukum mim sukunnya nggak ada tanda sukunnya, dia dibacanya lama. Ini mudah banget Anda ngajarinya. Jadi ka'annahum a'jazu gitu. Beda dengan yang ini nih, mim sukun, meskipun disebut mim sukun tapi nggak ada tanda sukunnya. Anda bilang ke Hafsah kalau seperti ini mim yang nggak ada apa-apa dibacanya yang lama gitu. Jadi lahum mim. Nah, ini ada juga nih. Ini nun sukun, dia nggak ada apa-apanya, langsung ada mim kecilnya, dia langsung otomatis mim. Ya, seperti itu. Barakallahu fikum. Semoga ini membantu. Semoga ini memudahkan, karena menurut anak ini sangat lebih mudah daripada mushaf Madinah. Kalau mushaf Madinah itu mushaf Indonesia. Karena mushaf Indonesia itu kita dituntut untuk hafal huruf-hurufnya. Kalau untuk orang dewasa insya Allah sih bisa, tapi kalau untuk anak kecil yang baru belajar Al-Quran ini stres duluan nanti. Ya, wallahu a'lam.